Kalau teman-teman yang berkenan untuk buka kamera agar lebih mudah dikoreksi bacanya, dipersilahkan. Namun kalaupun tidak berkenan, tidak masalah. Ya, jadi saya live-nya di teras teman-teman. Jadi banyak anak-anak ngaji kita, murid-murid kita lewat. Jadi mereka menyapa. Baik, teman-teman boleh yang mau buka kamera lebih bagus, lebih ahsan, karena kita bisa mengkoreksi lisannya bagaimana, ya apakah dia sudah baik atau belum. Baik teman-teman, kita lanjut. Saya dulu baca dari 1 sampai habis. Jadi saya akan bacakan, saya perintahkan kepada teman-teman untuk satu-satu baca ya teman-teman ya. Baik, boleh diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke teman-teman, boleh ingatkan saya. Kemarin kita sudah di ayat ke berapa itu teman-teman? Boleh bantu ingatkan saya teman-teman yang kajian kemarin ikut bersama saya. Kita sudah di ayat berapa? Jadi kita bisa koreksi satu persatu bacaan kita. Sudah masuk ayat keempat Ustaz. Oh, ayat keempat ya? Malam ini kemarin ayat keempat. Berarti kita lanjut ya. Baik. Nah, oke baik teman-teman. Di maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Middin. Iyyaka diperhatikan di ayat kelima dulu teman-teman. Kita akan lanjut. Nanti setelah ini saya akan mintakan satu atau dua orang untuk bacakan teman-teman. Di ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulangin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang pertama di huruf ya. Ya yang pertama dan ya yang kedua. Nah, di atas itu teman-teman ada tasydid. Yang dimana ketika ada tasydid, maka ada nama hukumnya itu yaitu nabro atau naber. Apa itu Ustaz? Yakni penekanan. Ada penekanan sedikit. Iya. Nah gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kenapa saya sebutkan jangan pula nasta'in sedikit aja. Tapi harusnya dia dijalankan sedikit. Kenapa? Huruf sin ini adalah sifatul huruf yang tidak berlawanan, yakni nama sifatul hurufnya adalah sofir. Nah, sofir itu apa? Sofir itu adalah desis. Jadi ada, teman-teman boleh catat, huruf sofir itu ada 3. Huruf sofir ada 3. Boleh dicatat teman-teman. Ini ilmu mahal, dimana kita belajar bersama teman-teman guru kita ya, insyaallah. Yang sudah tahu mungkin ini menjadi
ulangan bagi kita. Ya, saya juga masih belajar. Jadi mohon doanya untuk kita selalu istiqomah dalam membersamai Al-Quran, belajar dan sebagainya. Boleh, huruf safir itu ada 3, sod, huruf zai, sama huruf sin. Sod, zai, sin. Sod. Bagaimana cara mengetahui bahwasanya itu huruf safir? Maka harus kita matikan aspo, essa, zda. Dia harus ada desisannya, teman-teman. Seperti apa? Kalau kata guru-guru kami itu seperti desisan ular. Nah, bahkan kalau bisa dari sini sampai di ujung sana terdengar suara desisan kita. Itu harus dengar. Nah, harus dengar desisannya. Begitu ya, teman-teman. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kita lanjut. Iyyaka itu di tenggorokan. Huruf ain itu ada di tenggorokan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas. Jadi harus dia didesiskan terlebih dahulu, teman-teman. Nasta'in. Nah, di terakhir dia ini ketika kita matikan nasta'in. Nah, seperti itu. Ya, benar sekali. Nasta'in. Kenapa in ada jalan sedikit? Itu adalah sifatul huruf yang berlawanan, yang dimana itu dia di tawasud pertengahan antara rafwah dan syiddah. Kalau tak salah itu. Nah, antara rafwah dan syiddah, tengah-tengahnya ada tawasud, sehingga harus kita jalankan sedikit. Hurufnya apa saja? Huruf rafwah. Teman-teman ada yang boleh bantu ingatkan saya? Bukan rafwah, tapi tawasud yang kita pelajari kemarin, yang teman-teman catat, boleh banget untuk bantu saya. Ya. Ada yang masih ingat apa saja huruf tawasud? Ada 5. Ayo. Bantu jawab. Izin Ustadz, huruf tawasud itu ada 5. Yang pertama lam, nun, ain, mim, sama ro. Iya, insyaallah. Baik. Terima kasih kepada ukhti akhwat fillah ya, insyaallah. Jadi benar banget, huruf tawasud itu ada 5. Kalau kita baca itu di dalam matan Jazari, lin Umar. Berarti lin Umar, lam, nun, ain, mim, ro. Jadi ketika teman-teman menjumpai huruf 5 ini yang mati, yang sukun, maka dia harus sedikit jalan. Contoh, lin Umar huruf la, alham. Nah, dia sedikit berjalan suara alham. Jangan pula alham atau dimatikan alham atau dipantulkan juga alham, itu salah. Kebanyakan wa ya teman-teman ya, wa. Ketika imam, mungkin teman-teman pernah merasakan diimamin oleh apa ya, wa tahu wa itu kayak orang yang udah tua lah istilahnya. Alhamdulillah, bahasanya suaranya bagus, indah, tapi tajwid dan pastinya itu kurang, harus diperbaiki lagi. Jangan pula dipantulkan tapi hamdulillah juga hamdu mim mati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itunya. Jangan pula rabbil alamin. Tapi ada jalan sedikit, teman. Sedikit aja, jangan pula terlalu panjang. Tapi sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dia. Sama juga di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke? Sebelum saya tunjuk, boleh siapa yang mau mencoba boleh angkat tangannya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Tangan seperti itu. Boleh dites.
lebih bagus, lebih baik, karena kita bisa menilai. Baik teman-teman, ada yang ingin mencoba sebelum saya tunjuk? Yuk. Oke, boleh. Watillah. Silakan Kak. Dari ta'awud Ustaz. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba di iya ayat kelimanya Kak, boleh diulang? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas. Nah, baik. Boleh diperhatikan kembali di ayat 5 ya, karena kita bahas ayat 5. Perhatikan di ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Senyum. Nah, kalau saya dengar tadi, kakaknya baca itu seperti tidak senyum, karena bacanya seperti huruf sol. Kanos. Nah, jadi harus senyum. Kanas ta'in nah, ada desisanya teman-teman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, boleh diulang lagi Kak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Kanas. Boleh lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Masya Allah, dah mantap. Kanasta'in. Oke, barakallahu fiikun. Baik, terima kasih kepada Kak Akhwat Fillah. Oke, satu atau dua orang lagi, boleh angkat tangan dan silahkan baca. Ada teman-teman? Karena saya melihat ada satu laki-laki pada Akhi Ahmad. Nah, Akhi Ahmad, boleh dicoba? Apakah suara saya dengar teman-teman? Boleh dicoba, boleh dites. Oke, ada teman-teman. Ini kalau bisa teman-teman harus aktif dalam belajar. Ya, nggak hanya di sini, ya di luar sana pun teman-teman harus aktif. Kenapa? Ketika teman-teman aktif dalam belajar, nah kebaikan itu akan mendapatkan kepada teman-teman sendiri. Jikalau bentar ya. Jadi ya saya pribadi teman-teman, kalau bisa itu saya harus ada nampil. Kalau saya pribadi, saya harus ada nampil. Kalau nggak bisa nampil di golongan satu, saya harus ambil golongan keduanya. Nggak bisa nampil golongan 1, 2, saya cari yang bisa supaya saya tampil. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita tuh supaya kita tampil? Bagaimana caranya itu supaya kita aktif? Jadi ketika ada salah sekalipun dan kita dibenarkan, itu menjadi lebih baik lagi diri kita. Menjadi pribadi yang lebih baik, dibenarkan orang kan, apalagi orang tersebut orang yang betul paham dalam ilmu tersebut, sehingga itu sangat luar biasa teman-teman. Nah, baik teman-teman. Oke, di sini ada Kak Mirsa. Boleh Kak? Tafadhol. Izin ya Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
koreksi, saya ingin bertanya dulu nih Kak. Kakaknya apakah pertama kali kajian bareng saya atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya sudah pernah Ustaz. Oh iya, Insya Allah. Ini pertemuan yang ke... Saya bertemu gajian sama Ustaz pertemuan keempat. Oh, Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Nah, oke, baik, terima kasih Kak. Di iya Kak, boleh diulangi lagi Kak di ayat kelimanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, baik. Sedikit koreksi dari saya, ini semoga menjadi lebih baik lagi teman-teman ya. Di iyyaka jangan pula dipantulkan. Iyyaka tapi dijalankan teman-teman. Suaranya dijalankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas bukan nash, karena beda sin sama shin, shin, s sama ash beda, tapi dia kanastain. Oke, nggak apa-apa Kak, boleh diulang Kak Mirsya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh diulang di kanastain Kak. Nasta'in. Kanastain. Boleh didesiskan lagi. Kanasta'in. Kanastain. Bikin senyum. Kanasta'in. Kanastain. Nah, ya Allah, dah mantap. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kak Mirsa. Oke, baik, barakallahu fikun. Ada lagi teman-teman? Satu lagi. Untuk kita tes. Nanti setelah itu kita lanjut di ayat ke-6. Habis itu kita tutup. Baik, ada teman-teman? Ada yang ingin dicoba? Ingin mencoba? Baik, kita sharing-sharing aja teman-teman. Kita santai, enjoy ya. Ustadz, kayaknya saya bacanya kurang bagus nih Ustadz. Kayak mana Ustadz ya? Iya, justru tak bagus lah. Kita coba sama-sama perbaiki. Nah kan gitu. Sama-sama mengingat, sama-sama belajar. Nah, begitu kira-kira. Jadi tak ada malu-malu dalam belajar ini teman-teman. Kalau kita malu dalam belajar, apalagi bertanya, kita akan sesat di jalan. Kalau tak tahu kita bertanya, kalau tak mampu kita coba. Nah kan gitu. Kita coba. Salah, kita belajar dari kesalahan. Salah lagi, kita belajar lagi dari kesalahan. Nah, tapi kalau kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu salah kita teman-teman? Nah, cocok rasa? Bungkus. Nah, oke, baik, satu lagi teman-teman. Semangat. Jadi kita belajar ini harus semangat teman-teman. Oke, ada? Apa? Kita tunggu. Dari Bang Ahmad nih belum ada respon nih. Nah, gimana Bang Ahmad? Atau yang lain yang ingin mencoba? Baik, kalau begitu kita lanjut dulu di ayat 6. Kita lanjut di ayat 6. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Jadi dimonyongkan terlebih dahulu baru disenyumkan kembali. Mustaqim. Saya ulangin. Ihdinas siratal mustaqim. Tol
qol. Nah, jadi dia huruf tebal kemudian tipis. Qol mustaqim. Sebentar ada pengumuman di masjid. Salam. Ya. Innalillahi. Lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman. Jadi ada sedikit pengumuman di masjid tadi ya. Ada orang meninggal. Jadi terus kematian itu adalah memang apa ya? Pengingat terbaik kita. Pengingat terbaik kita sehingga kita harus memang betul-betul mengingat kematian agar apa? Agar kita takut. Kalau kita takut, maka kita juga harus ya Allah, kita berpikir hamba berbuat maksiat ya Allah, Allah takut ya Allah. Karena kita takut maka perbanyaklah ibadah kita. Karena kita takut maka perbanyaklah, bahkan juga dikatakan teman-teman, kalau kita takut akan hal-hal dunia maka takut kita harus kita tingkatkan lagi dulu. Takut kita tingkatkan lagi. Kenapa? Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita takut dimarahi dosen, takut dimarahi guru, takut sama bos, takut sama hal yang lainnya, coba takutnya ini teman-teman ditingkatkan lagi. Takut apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata apa? Kita menjalani segala perintahnya, sholatnya diperbaiki, baca Al-Qur'annya diperbaiki, sehingga dari wasilah kita sholatnya diperbaiki, Al-Qur'annya diperbaiki, maka insya Allah Allah mudahkan segala urusan kita. Nah, begitulah teman-teman, sedikit ya, karena ada pengumuman sedikit tadi ya. Jadi kita mengambil pelajaran dari pengumuman kematian tadi. Baik teman-teman, dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kematian itu tidak datang kepada yang tua saja, yang muda pun juga bisa mati. Yang muda juga bisa mati. Dan kematian itu tidak datang kepada yang sakit saja, yang sehat pun bisa mati. Benar nggak teman-teman? Benar banget. Nah, kalau teman-teman itu pernah melihat orang yang padahal kemarin sehat-sehat aja lah, padahal masih muda loh, kenapa cepet banget? Ya itulah rahasia Allah. Baik, kita lanjut di ayat ke-6. Itu sekedar aja teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim. Sama juga mustaqim. Ada di Umar Tawasud. Oke, baik. Boleh selain yang tadi yang ingin mencoba, tafadhol, dipersilahkan. Kalau tak ada, kita akan tutup. Nah, karena mohon maaf kita sedikit cepat malam ini teman-teman ya, karena saya ada undangan lagi. Baik teman-teman, ada yang ingin mencoba? Nah, ini kesempatan berharga teman-teman untuk kita semua. Boleh angkat tangan atau boleh langsung buka suara juga boleh. Oke, boleh kepada Kak Kristi. Insyaallah, tafadhol. Dari Tauz. Baik, terima kasih kepada Kak Kristi. Sebelum saya koreksi, apakah Kak Kristi
Baru pertama kali saya bareng saya atau sebelumnya sudah pernah? Kalau kelas tahsin baru ini Ustaz, pertama kali. Oh iya. Kalau kajian yang lain, Kalau kajian lain di sini. kajian yang lain sudah pernah ya gitu. Ya, kalau kelas tahsin baru pertama ini Ustaz. Ya Allah, baik. Kak Kristi boleh tahu asalnya dari mana? Saya asli Bogor, tapi lagi di Tapanuli Selatan. Oh, di Tapsel. Iya Ustaz. Baik. Apa kegiatan Kak? Udah masih sekolah kah? Sudah tamat kah? Udah tamat Ustaz. Jadi kegiatan sekarang mengajar Ngajar atau kuliah? Insya Allah. Baik, terima kasih kepada Kak Kristi. Insya Allah kita akan selalu memperbaiki bacaan kita ya teman-teman. Nah, di ayat ke-6 tadi boleh diulang lagi Kak? Ihdinas siratal mustaqim. Si. Di so-nya Kak boleh. Nah, di situ kan huruf so itu ada tasdid. Kalau boleh tahu apa kira-kira nama hukum so? Ada tasdid tadi Kak. Di nasi. Jadi setiap huruf ketika ada tanda tasdid, tasdidnya tasdid nggak kelihatan ya. Teman-teman boleh lihat Al-Quran masing-masing aja. Ihdinasi kan ada tanda seperti W, huruf tasdid. Maka setiap huruf yang berharokat tasdid maka dia dibaca sofir atau desis, sehingga ya bukan maaf, itu sofir memang huruf sor itu termasuk huruf sofir, namun ketika ada tasdid dia ada hukumnya namanya itu nabroh atau naber. Apa itu nabroh atau naber Ustaz? Naber itu adalah ada penekanan sedikit di nasi. Jadi setiap huruf yang berharga tasdid kecuali apa? Kecuali huruf mim dan nun. Kalau huruf mim dan nun maka itu dibaca gunnah. Contoh amma, inna kan ada tasdid maka dia dengung. Hukum tajwidnya adalah gunnah atau dengung. Tapi kalau selain huruf mim dan nun ada tasdid maka hukumnya itu adalah nabroh atau naber, sedikit penekanan. Ihdinas, karena huruf sod ini teman-teman, ihdinas tasdid yang dimana awalnya itu huruf so-nya ada dua. Satu huruf so yang mati, satu lagi huruf so yang berharokat. Maka agar supaya meminimkan tulisan ya, agar membuat sedikit tulisan agar nggak banyak-banyak huruf so-nya, maka dia dibuat tasdid sehingga bacanya harus ada penekanan. Ihdinas tol. Jadi ketika huruf tebal, to itu ada huruf tebal dan lam berjumpa dengan lam yang tipis, maka harus kembalikan kepada tebal ke tipis. Kalau tebal itu to, bakso, so, po, dia tegas penyebutannya. Kembali kepada huruf lam. Apa itu tipis? Maka kode huruf lam ini seperti orang senyum. Ihdinas siratal. Tol. Pertamanya kita tegas to, nya senyum. Tol. Ihdinas siratal Nah, sama juga di mus. Monyong dulu baru kita senyum kembali. Mus. Jadi disambung mustaqim. Boleh diulang lagi Kak Kristi? Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di hanya terasa di tenggorokan atau di dada Kak? Gimana? Di tenggorokan. Oke, baik. Ya, jadi hanya itu H tebal ya, H tebal bukan H tipis. Dan kemudian hanya itu tak boleh lebih dari tenggorokan sampai di dada.
Itu salah. Tapi dia di tenggorokan di bawahnya. Ih. Kalau dia tipis, dia agak di atas. Ih, 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 ih. Nah, itu tipis. Tapi kalau tebal, dinas, dinas. Oke, baik. Udah bagus. Alhamdulillah, barakallahu fikun. Nah, oke, baik teman-teman, terhormati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu pengajian kita pada malam hari ini. Biasanya kita maksimal sampai di jam 9 ya teman-teman. Bahkan lewat ya. Tapi karena saya setelah ini ada undangan lagi, mohon maaf banget kita nggak bisa lama-lama ya teman-teman. Jadi kita tutup dulu pengajian kita. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjut juga sambil materi dan juga kita selesaikan suratul Fatihah. Dan insya Allah setelah kita Al-Fatihah, nanti insya Allah kalaupun memang benar-benar waktunya memungkinkan, nanti saya minta izin ke Syekh kami, Syekh Dr. Abdul Aziz Al Ashri, untuk minta sertifikat. Apakah saya boleh memberikan sertifikat sanad kepada teman-teman? Nah, jikalau diizinkan oleh Syekhuna kami, insya Allah kita akan buat sertifikat sanad ya, sanad untuk apa? Sanad sehingga Rasulullah SAW, yang dimana yang diajarkan oleh Syekh kami, yang dimana Syekh kami ini yakni belajar di Mesir atau bukan belajar lagi, bahkan dosen di Al Azhar Mesir, sehingga Syekh tersebut sudah menetap di Indonesia ya, tepatnya di Jakarta, belajar mengajar sebagai guru besar ataupun pengajar di Maskanul Hufaz, pesantrennya Ustazah Oki, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin hanya ini mereka mudah bermanfaat pada kita semua. Semoga dengan kajian ini, walaupun kajian online, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa nafa minkum. Mari kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian kita sempurnakan dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.